Baik, selamat pagi semuanya. Ya, oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Saya akan melanjutkan kembali, materi untuk perancangan naskah. Hari ini kita akan membahas tentang, akses dan sirkulasi ya. Baik, kita mulai dari slide yang pertama. Nah, jadi, sirkulasi, adalah sebuah ruang juga ya, adalah sebuah ruang, kemudian, mmm, mempunyai jarak, kemudian ketika kita melaluinya juga ada waktu yang dibutuhkan, apakah baik waktunya singkat maupun waktunya lama ya. Kemudian sebuah sirkulasi juga, mmm, bisa memberikan kesan tertentu ya, atau pengalaman ruang tertentu. Nah, pengalaman ruang atau sequence ya, disebut juga sequence. Apakah ketika kita melalui sebuah sirkulasi itu, mmm, merasakan sesuatu yang menarik dihadirkan, atau misalnya kita merasakan, perbedaan skala di dalam sirkulasi itu ya. Apakah kita juga melihat berbagai, variasi dari pembatas sirkulasinya ya, secara misalnya secara tampilan, secara tekstur, secara material ya. Nah, jadi sebuah sirkulasi itu juga, bisa merupakan sebuah ruang ya, setidaknya dia mempunyai satu sisi gitu, misalnya bidang alas. Nah, namun, yang bisa dinikmati itu adalah sirkulasi yang, mempunyai 3 ya, minimal, 2 atau 3 lah, bidang yang bisa diamati oleh si pengamat ketika, dia sedang, melewati sirkulasi tersebut. Oke ya, nah ini adalah, tampak belakang ya, tampak belakang sebuah hotel. Kemudian di bagian belakangnya itu ada paviliun-paviliun ya, ada paviliun-paviliun, yang berupa bangunan multimassa, kemudian dia berciri etnik, dalam hal ini etnik, Batak Toba ya, karena letaknya ada di Toba. Nah, kemudian, mmm, di bagian belakang ini ada sebuah halaman yang cukup luas. Nah, jadi di halaman tersebutlah diletakkan, si paviliun tadi ya, beberapa paviliun. Kemudian di tengah-tengah halaman ini ada sebuah, dinding ya, dinding yang melingkar, kemudian tengahnya itu, juga ruang yang cukup luas. Nah, kemudian di kiri kanan dinding inilah berupa sirkulasi ya, sirkulasi yang, dilalui manusia atau orang-orang, baik misalnya dia, customer, pengunjung ya, pengunjung yang ingin menginap di paviliun, atau bahkan misalnya pegawai, mmm, pelayan ya, service room misalnya yang melewati sirkulasi ini. Nah, jadi, bentuk lengkung dari dinding ini pun itu sudah memunculkan satu sequence ya, memunculkan satu pengalaman ruang. Ada, sirkulasi atau ruang untuk orang bersirkulasi yang, berbentuk lengkung dikarenakan keberadaan dinding yang lengkung ini. Nah, kemudian penataan pavilionnya juga sedemikian rupa itu mengelilingi ruang bulat atau ruang ya, ruang berbentuk lingkaran ya, yang ada di tengah ini. Jadi ada 3 sisi ya, ada 3 sisi yang membentuk ruang sirkulasi tersebut.
yaitu sisi alas, kemudian sisi, kiri dan kanan ya. Nah, berupa dinding lengkung ini dan berupa deretan paviliun tadi. Oke. Kemudian di bagian, jadi kalau ke belakang lagi, itu konturnya agak turun ya, agak turun dan bisa, eee, melihat pemandangan yang ada di bawah. Jadi, eee, sirkulasi yang terbentuk di sini memang benar-benar didesain ya, benar-benar dirancang, sehingga ketika orang berjalan itu melihat visual yang berbeda-beda. Kemudian mengalami ruang juga yang, berganti ya, misalnya paling tidak secara leveling dia berada pada, level yang berbeda-beda ketika dia bergerak ya, itu juga sebuah sequence. Oke, kemudian kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah ini, kemarin kita sudah belajar tentang skala ya, belajar tentang skala bagaimana, perbandingan antara jarak dengan tinggi, itu menimbulkan skala ruang tertentu ya. Nah jadi, sebenarnya ruang ini kalau kalian, mengingat lagi pelajaran tentang skala sebelumnya, antara D dengan H ya, itu nilai D-nya, 2 kali lipat ya, 2 kali lipat atau lebih dari 2 kali lipat, nilai dari H. Nah ini bisa dikategorikan sebagai, ruang yang, eee, intimidating gitu, mulai ya, tapi, tidak terlalu ekstrim, intimidasi ruangnya. Nah kemudian ketika kita melihat gambar ini, dan banyak orang yang lewat ya, kemudian kita mengamati orang-orang yang lewat di sini, mereka tidak merasa intimidating gitu, tidak merasa diintimidasi ketika lewat ya. Mereka santai, dan ini adalah jalur sirkulasi untuk turis ya, untuk turis yang jalan-jalan di kota ini salah satu kota di Eropa ya, memang bentuknya seperti ini, banyak banyak ditemukan koridor-koridor jalan yang memang sempit seperti ini ya. Kemudian, saya juga pernah bahas di mata kuliah perancangan lanskap sebelumnya, kalau kota-kota Eropa itu memang banyak gang-gang sempit seperti ini, kemudian, mmm, mereka bisa menemukan sebuah lapangan yang cukup luas ya, itu pernah juga saya tunjukkan. Nah itu juga sebuah sequence, pertama dia melewati ruang yang sempit, kemudian di ujung jalan dia menemukan, sebuah plaza. Nah artinya dari ruang yang sempit itu, perasaan yang, berada di ruang sempit tiba-tiba merasakan sebuah ruang yang lega ya, di ujung ada ruang yang lega, seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat ruang ini sebenarnya skalanya adalah skala yang, menimbulkan kesan sempit tadi. Tapi kalau kita perhatikan di sini orang justru enjoy lewat di gang ini ya, kenapa? Kenapa? Nah, karena, mereka melihat banyak aktivitas yang bisa di-observe, aktivitas yang bisa diamati. Nah, mulai dari, pertokoan di sini ya, ada di lantai 1. Nah, ini juga sebuah rumah makan, kan. Jadi karena ini sering dilewati turis, penduduk-penduduk yang ada di sini itu, walaupun dia berada di sebuah gang ya, dan gang, yang ada di kota ini saling terhubung gitu sehingga turis bisa, eee, jalan itu menerus menuju ke sebuah destinasi. Oke, jadi di sini banyak hal yang bisa diobservasi, contohnya toko-toko yang ada di kiri kanan, ya kemudian, fungsi-fungsi retail juga ya, selain toko, pertokoan ada fungsi retail.
kemudian ada, kafe di sini ya. Nah, jadi, mereka tidak lagi fokus terhadap ruang yang terbentuk di sini. Ada bidang, height ya dinding yang tinggi, bidang horizontal, kemudian lantai yang sempit gitu mereka nggak fokus di sini. Tapi fokus kepada, aktivitas-aktivitas yang muncul, khususnya di street level atau di area pejalan kaki yang mereka bisa amati. Ya, kita melihat ini orang jalan sambil mengamati, apakah benda-benda souvenir yang mungkin dia baru datang ya ke kota ini, ada sesuatu yang menarik, ini ada ibu-ibu yang berhenti, ada yang mengamati juga. Nah, jadi mereka fokus ke ruang yang di sini, tidak lagi fokus ke atas gitu ya. Nah, dan ini juga sebuah sequence, walaupun dia tidak dibentuk oleh dimensi ya, melainkan dibentuk oleh maksudnya dimensi ukuran gitu, melainkan dibentuk oleh, aktivitas atau visual yang dilihat, sesuatu yang bisa diamati. Oke. Nah, kemudian kita melihat lagi di sini ada sirkulasi, ya, sirkulasi yang nyaman lebarnya untuk, pejalan kaki. Kemudian dia mempunyai batas yang jelas. Nah, kita juga sudah belajar tentang prinsip ya, prinsip perencanaan ruang luas salah satu prinsip yang diterapkan itu adalah ruangnya mempunyai batas yang jelas seperti jalur pedestrian ini, dibatasi dengan jalur hijau ya. Nah, kemudian di sini jalur kendaraan. Oke. Kemudian ini ruangnya terbuka ya, berbeda dengan ruang yang di sini tadi, kiri kanannya itu mempunyai pembatas yang tertutup atau menutup visual, kalau ini tidak menutup visual. Jadi, kesannya lebih terasa lega ya, karena memang ini ada di sebuah jalur pedestrian, kan kalau jalur pedestrian di, eee, area jalan seperti ini kalau di-blocking aneh juga ya, di-blocking kiri kanan maksudnya. Oke, nah kita mau melihat berikutnya beberapa elemen dari sirkulasi. Ini saya ambil dari bukunya De Kaching ya. Yang pertama itu ada pencapaian, bagaimana pencapaiannya. Nanti kita melihat beberapa, jenis dari elemen ini ya, beberapa pembagian dari elemen ini. Pertama ada pencapaian, kemudian ada entrance atau titik masuknya, from outside to inside, dari luar ke dalam. Nah, ini berdasarkan jarak ya, dan, bagaimana orang bisa mengenali area atau destinasi ya, atau tempat yang dituju, itu apakah dari jauh sudah kelihatan atau dia mesti jalan dulu baru kelihatan. Kemudian yang ketiga itu ada konfigurasi dari jalurnya, bagaimana bentuknya ya, apakah bercabang, apakah linier, apakah misalnya bentuknya, zigzag dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada, hubungan antara jalur dan ruang-ruang yang dihubungkan oleh jalur tersebut. Oke, kemudian elemen yang kelima itu adalah, bentuk dari sirkulasinya ya. Dari awal saya sudah menyebutkan bahwa sirkulasi itu juga sebuah ruang sebenarnya. Nah, jadi yang mau dibahas di sini adalah bentuk dari ruangnya tersebut itu seperti apa, apakah tertutup seperti ini, atau misalnya dia terbuka di satu sisi, atau misalnya dia mempunyai, langit-langit yang tinggi dan lain sebagainya ya, nanti kita bahas. Oke, yang pertama ada pencapaian.
Bentuk-bentuk dari pencapaian ini yang pertama itu adalah pencapaian yang langsung. Jadi misalnya dari gate ya, dari gate-nya atau dari gerbangnya atau dari gapura gitu. Dari gapura depannya itu langsung kelihatan, area yang mau dituju, apakah misalnya sebuah museum atau mungkin sebuah rumah tinggal ya yang cukup mempunyai halaman yang cukup luas. Nah, jadi dari, gerbangnya bisa langsung melihat, apakah sebuah pintu masuk atau sebuah fasad depan, seperti ini ya. Ini contoh pencapaian yang frontal atau langsung. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini adalah letak dari gerbangnya atau titik akses pada tapak. Kalau pintu masuk itu kan akses untuk bangunan ya. Kalau gerbang itu adalah titik akses untuk masuk ke dalam tapak. Jadi kalau kita lihat ini, satu garis ya, satu garis antara, titik akses tapak dengan titik akses bangunan. Ini contoh pencapaian yang frontal. Nah, jadi dari titik ini, dia bisa langsung melihat, akses masuk ke bangunan tersebut ya. Nah, ini juga salah satu contoh pencapaian yang frontal. Kalau kita lihat di sini, area yang ingin dicapai itu mempunyai level yang cukup tinggi ya, sehingga harus melewati, sirkulasi yang ada di sini. Oke. Nah, ini juga pencapaian yang frontal dari sisi, koridor yang diapit oleh kedua gedung ini ya. Langsung terlihat ada pintu gereja yang ada di ujung, ini juga pencapaian yang frontal. Nah, kemudian, yang kedua itu adalah pencapaian yang tersamar. Apakah disamarkan oleh level ya, topografi, atau disamarkan oleh letak bangunannya. Kita lihat contohnya berikut ini. Nah, jadi ini adalah sebuah pencapaian yang tersamarkan. Nah, kita melihat ada titik akses di sini, akses di sini. Ketika orang berada di titik akses awal ini, apakah yang nomor 1 atau nomor 2, itu tidak bisa langsung melihat entrance bangunan yang ada di sini. Jadi harus walaupun, bentuk sirkulasinya lurus ya kalau kita lihat di sini. Lurus, nah tapi di ujung ya ada belokan, baru dia bisa melihat entrance-nya. Nah, jadi, dia harus berjalan dulu ya, berjalan dulu baru bisa melihat entrance yang ada di sini. Nah, kemudian selain, dia harus berbelok di sini, entrance yang ada pada bangunan ini itu tidak langsung terlihat juga karena adanya perbedaan kontur. Kalau kita lihat di sini ya, ada garis-garis kontur. Nih, ada garis-garis kontur. Jadi makin ke atas, nah itu semakin naik, sehingga orang tidak bisa langsung melihat ya, ada entrance di sini. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga adalah contoh yang tersamarkan, walaupun bentuk sirkulasinya itu sebenarnya, linear juga nih. Jadi ada jalan, kemudian, ujung bangunannya itu kelihatan dari jalan tersebut ya. Nah, namun orang tidak bisa langsung melihat entrance bangunannya. Oke, karena posisinya agak jauh, kemudian
juga ada perbedaan level. Jadi orang harus bergerak dulu dari titik ini ya, satu, kemudian naik. Nah, di sini dia baru bisa melihat, eee, entrance dari bangunannya. Nah, kalau dari titik nomor 3 ini terhadap entrance bangunan, nah ini adalah sirkulasi yang frontal. Tapi kalau dari titik yang nomor satu, dia hanya bisa melihat ini ya, ujung bangunannya, itu, termasuk sirkulasi yang tersamarkan ya, atau pencapaian yang tersamarkan. Nah, kemudian kita, mau melihat berikut ini adalah contoh sirkulasi yang juga tersamarkan karena bentuk pencapaiannya yang, eee, mengalami beberapa serial vision ya, serial vision. Oke. Nah jadi, ini ada penjelasannya. Sebuah jalan yang lurus panjang memiliki dampak yang kecil karena tampilan awal akan segera dicerna dan pemandangan menjadi monoton dan tidak menarik. Jadi kalau misalnya sebuah sirkulasi yang lurus atau frontal, kemudian, sisi kiri kanannya itu misalnya hanya pohon aja. Nah, itu menghadirkan suasana yang sama ya dari titik awal sampai ke titik akhir atau, kesan yang monoton. Sekuensnya hampir tidak ada gitu ya. Nah kemudian, ada penjelasannya, pikiran manusia lebih bereaksi terhadap hal-hal yang kontras yang ada di dalam pikiran pada saat yang sama. Kontras yang jelas dirasakan dan kota akan terlihat dalam arti yang lebih dalam. Nah, jadi kalau ada, visual yang berganti-ganti ya, visual yang, berubah-ubah, itu justru menghadirkan pengalaman ruang atau sequence ya yang bisa, mungkin yang memorable, yang diingat, yang membuat orang ketika berjalan itu justru tidak terasa ya. Makanya kalau orang berkunjung ke katakanlah ke Eropa gitu, kota-kota lamanya, mereka akan lebih suka jalan kaki, walaupun yang harus dilalui itu, sampai berkilo-kilometer gitu ya. Kenapa mereka suka jalan kaki? Karena ketika jalan itu dari satu titik ke titik yang lain tuh, yang dihadirkan adalah, sekuens yang berbeda, visual yang berbeda, bergerak dari satu titik ke titik yang lain tuh ada pengalaman ruang yang beda ya. Nah, jadi sebuah, vision atau visual, tidak hanya, eee, respon emosi yang ada di dalam kita, nah yang mempunyai efek ya untuk, misalnya ter apa, terbangun, tiba-tiba terbangun gitu dengan visual tertentu. Nah, jadi kita terkadang melewati sebuah ruang itu, ya hanya pengen cepat sampai saja ya, hanya pengen cepat sampai ke destinasi kita. Nah, namun, mmm, visual yang ada di kiri kanan selagi kita berjalan, ketika dia mempunyai sequence yang bagus ya, ketika dia mempunyai sequence yang bagus, visual yang bagus, pengalaman, yang berganti-ganti tadi ya. Nah itu justru membuat kita itu, tidak lagi memikirkan cepat sampainya, justru kita menikmati ya, menikmati area yang ada, atau visual yang ada di kiri kanan. Nah berarti, eee, kalau kita menikmati perjalanan kita secara, visual ya, secara visual, nah, sebuah ruang kota itu, mempunyai
desain sirkulasi yang berhasil. Nah, tapi kalau kita ingin cepat sampai aja, tidak menikmati pemandangan yang di kiri dan di kanan, nah, area sirkulasinya berarti tidak dirancang. Nah, sirkulasi itu hanya punya fungsi aja ya untuk bertransportasi dari satu titik ke titik yang lain. Itu kurang menarik ya. Nah, apalagi kalau dia ada di dalam kota itu sebaiknya, mempunyai sequence yang bagus ya. Oke, nah saya bahas di sini, ini adalah salah satu contoh, approach atau pencapaian yang tersamarkan. Nah, ini adalah titik nomor 1, ketika orang berjalan di titik awal ini ya, yang melewati bollard di sini, dia tidak melihat, katakanlah sebuah destinasi yang ingin dia tuju contohnya. Nah, di sini dia, melihat sebuah pemandangan atau visual ya, ada pohon, kemudian ada, area untuk pejalan kaki yang cukup nyaman, ada di sini. Kemudian di kiri kanannya itu ada bangunan, ya ada bangunan yang, berstyle gaya lama ya, karena ini memang sebuah kota lama. Nah, eee, setelah dari titik ini dia bergerak lagi, nah menuju ke titik ini. Di sini dihadirkan lagi suasana yang berbeda dari titik awal tadi, ya. Nah, ini dijumpai sebuah, ruang yang cukup luas ya, ruang cukup luas, ada, outdoor activity, ini kita kalau melihat di sini ada kursi-kursi ya, untuk, area makan outdoor, kalau misalnya kafenya sudah dibuka, nah area makan yang di luar ini digunakan untuk pengunjung ya, pengunjung misalnya menikmati suasana ruang luar juga. Setelah dari sini dia bergerak lagi ya, bergerak lagi, kemudian menuju ruang, kan perhatikan tadi ya, yang ini, tidak terlalu sempit, kemudian ini ruangnya terkesan lebar, kemudian di sini menuju ruang yang agak sempit lagi. Di sini juga terbentuk sebuah sequence ya, yang dibentuk dengan dimensi atau ukuran, skala ruang. Oke, nah kemudian, dari titik ini dia sudah bisa mulai melihat ada menara gereja ya. Nah, dia ingin menuju bangunan ini, misalnya dia ingin menuju bangunan ini. Di sini masih kelihatan menara gerejanya saja. Kemudian dari titik ini dia bergerak lagi, nah menuju jalan yang ada di sini, ini sudah mulai kelihatan ya. Walaupun kiri kanannya itu kiri kanan, pencapaiannya itu tetap ada bangunan. Nah, dari titik ini sudah kelihatan jelas, bangunan gerejanya dan dia sudah mengetahui dari mana aksesnya. Oke. Nah, jadi, sirkulasi yang tersamarkan itu bisa didesain ya, dengan menghadirkan beberapa sequence yang menarik. Contohnya ini sebuah, area wisata ya. Kan kalau lucu aja gitu kita kita datang ke area wisata kan untuk refreshing, tiba-tiba yang dibentuk itu adalah sirkulasi yang boring ya, yang membosankan. Dari titik awal sampai titik akhir sama semua visual dihadirkan, terus lurus-lurus lagi seperti kita mau ke kantor pemerintahan aja misalnya ya. Kalau kantor pemerintahan ya wajar, karena itu menghadirkan sesuatu yang kesannya, punya kesan formal ya, tapi berbeda dengan misalnya area wisata itu memang harus didesain banyak hal yang bisa diamati ya, bukan hanya, destinasinya, tapi selagi dia bersirkulasi itu ada hal-hal yang bisa dinikmati. Seperti kata Gordon Cullen ini ya, membangunkan mata yang malas gitu, mata yang malas ketika sedang berjalan.
Oke. Nah, ini juga adalah sebuah pencapaian yang frontal. Walaupun frontal, di sini ada sesuatu yang menarik ya. Ada pemandangan yang kontras di sini. Kontrasnya itu dibentuk oleh apa? Kontrasnya itu dibentuk oleh, visual bangunan. Kalau kita lihat di sini, ya bangunan di kiri kanan, itu seolah-olah membingkai bangunan yang ada di ujung ini ya. Nah, tapi kita melihat sebuah kekontrasan. Kontrasnya itu dalam bentuk apa? Kontrasnya itu, dalam bentuk style bangunan, ya. Kita tentu bisa membedakan kalau bangunan yang, membingkai ini atau bangunan yang di kiri kanan ini adalah bangunan dengan gaya modern, kemudian yang di ujung, ya bangunan yang dibingkai itu, bergaya klasik. Nah, dan ekspresi bangunannya juga beda, ini banyak menggunakan material kaca transparan. Nah, kalau ini, lebih terkesan, mmm, tertutup ya, kesannya klasik gitu. Nah, eee, ini adalah salah satu contoh pencapaian yang frontal namun ada, ada hal yang kontras ya yang juga bisa jadi hal yang diamati. Oke. Nah kemudian, ini juga saya ambil dari bukunya Ade Kacing ya. Ini adalah salah satu contoh pencapaian yang tersamarkan juga. Nah, kalau kita lihat dari titik awal ini, ya, ini kan harus naik nih, naik ke sini, melewati sebuah, eee, Partenon awal ya. Oke, kemudian ketika dia melewati ini, ada sebuah, ruang yang cukup luas. Kalian melihat di sini ada titik-titik ini adalah, jalur sirkulasinya. Nah, ruang yang cukup luas, kemudian berjalan lagi, nah ada Partenon yang kedua. Oke. Nah, jadi, dia dibentuk oleh sirkulasi yang berbentuk zigzag seperti ini, kemudian pencapaian tersamarkan juga terbentuk karena, level ya, perbedaan level di sini. Ya. Nah, yang berikutnya ada pencapaian dengan cara berputar. Pencapaian dengan cara berputar ini, pertama biasanya dia berada di area yang berkontur, yang kedua bisa juga si perancang itu ingin menampilkan semua sisi bangunan ya, jadi seolah-olah tidak ada tampak belakang gitu. Dia ingin memperlihatkan bangunannya dari berbagai sisi untuk dilihat orang yang, ingin mencapai bangunan ini. Karena dia bergerak mengelilingi ya, begini. Oke, ada sesuatu yang ingin ditampilkan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh pencapaian yang memutar bangunan yang sudah sangat terkenal ya, bangunan, Falling Water. Seperti kita tahu bangunan itu, berada di sebuah lahan yang luas, itu punyanya keluarga Kaufman ya. Pada awal-awal pembangunan, yaitu masih berupa hutan. Oke, kemudian untuk mencapai kebangunan ini, si arsitek tuh sudah dari awal merancang sebuah, sirkulasi yang melewati sungai. Sehingga ini ada jembatannya. Kemudian sirkulasi ini, berbentuk memutar ya.
dari sini, kemudian masuk ke dalam bangunannya. Nah, walaupun dia tidak mengelilingi semuanya ya, tidak mengelilingi semua sisi. Oke, nah, tapi di bagian depan ada sirkulasi yang berbentuk lengkung seperti ini. Nah, kemudian kalau sirkulasi antara ruang luar ya, sirkulasi antara ruang luar dengan ruang dalam ini membentuk satu konfigurasi yang berbentuk U seperti ini. Nah, jadi dari balkon ini adalah sebuah balkon ya. Seperti yang kita tahu di falling water itu banyak sekali balkon-balkon yang cukup lebar cantilevernya. Nah, dari balkon ini dia bisa melihat lagi ke area depan, bahkan bisa melihat ke area titik akses yang di awal tadi di sini. Oke, nah ini adalah contoh sirkulasi yang memutar juga. Kalau kita lihat di sini ada kota yang berada di atas bukit ya. Sebenarnya sudah mulai dari kaki bukitnya itu sudah berdiri bangunan. Nah, kemudian untuk mencapai kota yang ada di atas ini, sirkulasi yang diterapkan ya, atau pencapaian atau bahkan jalan ya, jalan yang diterapkan pada kota ini pasti bukan jalan yang frontal begini ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau frontal kayak gini, itu kan pasti akan curam sekali. Nah, makanya pasti sirkulasinya itu berbentuk melingkar, lingkar satu-satu dikelilingi dulu, baru bisa sampai ke atas. Sirkulasi yang melingkar itu memang mempunyai jarak yang lebih jauh ya daripada kalau frontal seperti tadi. Nah, tapi dengan jarak yang jauh tadi itu mengurangi kecuraman atau membentuk sirkulasi yang lebih landai. Nah, kalau ada di sini yang pernah ke Danau Toba via darat ya, jadi tidak menyeberang via tele. Nah, itu kan jalannya mengelilingi bukit ya, mengelilingi bukit. Jadi kita kalau melalui jalan itu sering melihat jurang ya, jurang di bagian kiri atau di bagian kanan gitu. Karena dia sirkulasinya mengelilingi bukit itu supaya tidak curam ya. Nah, jadi ketika dia berkeliling seperti ini banyak juga pemandangan yang bisa diperlihatkan. Oke. Nah, kemudian elemen yang kedua itu adalah entrance. Entrance atau pintu masuk. Nah, di sini yang dibahas itu adalah ya pintu masuk ke dalam tapak dan juga ke dalam bangunan ya. Ada yang hanya berupa tiang seperti ini, contohnya ke sebuah lapangan ya, ditandai dengan sebuah tiang saja. Ya, atau misalnya ada entrance yang diapit oleh dinding seperti ini. Nah, kemudian bisa juga sebuah entrance itu berupa dinding yang dijebol atau dinding yang dicoak. Ini. Atau hanya berupa level saja untuk masuk ke dalam bangunan. Nah, ini contohnya yang 2 tiang tadi ya. Kemudian kalau ini adalah sebuah contoh yang memakai gapura. Ada gapuranya atau gerbang untuk masuk ke dalam tapak.
Oke, semakin penting bangunan misalnya ada bangunan di dalam sebuah tapak ya, semakin penting bangunannya atau ingin ditandai atau banyak orang yang, akan datang ke bangunan tersebut, contohnya sebuah stadion lah. Nah, pasti entrance-nya itu tidak sesederhana ini, ya. Dia akan lebih detail lagi kan untuk semakin menandai bangunan tersebut. Nah, kemudian, ini dari buku Dekacing saya ambil juga. Dikatakan di sana bahwa pintu masuk sebaiknya sejajar dengan jalur pencapaian. Ini contohnya ya, kalau ada pintu masuk. Kalau ada jalurnya seperti ini, maka dia, eee, entrance-nya ada di sini ya. Ini juga. Gimanapun misalnya konfigurasi sirkulasinya sebelumnya, apakah ada belokan ya, ada belokan di sini, kemudian dia lurus di sini. Nah, jadi untuk, yang langsung menuju ke entrance-nya, posisinya harus kayak gini. Oke. Kemudian sebuah entrance itu bisa juga semakin ditandai ya dengan, permainan bidang. Apakah ada bidang yang ditonjolkan seperti ini, atau justru dia yang masuk ke dalam? Atau justru misalnya, antara, eee, bidang yang besar atau bentuk yang besar itu, saya di sini bentuknya kotak ya, kemudian entrance-nya itu berbeda, entrance-nya bentuknya bulat. Oke. Nah, kemudian, di sini dikatakan letak pintu menentukan konfigurasi jalur dan pola aktivitas di dalam ruang. Ya, kalau kita lihat ya di sini ada perletakan pintu masuk, ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Nah, jadi, kalau pintu masuknya di tengah, nah itu pasti secara tidak langsung dia membagi ruang dalamnya itu kiri kanan. Atau setidaknya kalau tidak sampai belakang, itu bagian depan ya, bagian depan tuh pasti ada, pembagian ruang yang simetris di kiri dan di kanan. Kemudian kalau dia letaknya di samping ya, maka ruang kiri kanannya juga berbeda luasnya. Jadi kita meletakkan pintu masuk itu juga berpengaruh ya dengan bentuk ruang. Kalau misalnya kita ingin ada salah satu, sisi itu ada ruang yang luas, dia tidak berada di tengah seperti ini, artinya nggak langsung, pintu masuk langsung kelihatan, frontal ruangannya. Nah, maka kita bisa, mempertimbangkan, sirkulasinya itu ada di pinggir ya, daripada ada di tengah. Oke. Jadi letak pintu itu tidak hanya mempengaruhi tampilan bangunan ya, mmm, itu juga mempengaruhi, ruang-ruang yang terbentuk yang ada di dalamnya. Nah, kemudian, ini adalah contoh entrance juga. Ada yang seperti ini. Oke. Hmm?
Oke, oh ternyata saya lupa ya menyeting waktunya. Bentar ya. Oke. Nah, kayaknya ini akan berakhir ya dalam beberapa menit. Ternyata Google Meet sekarang ada batas waktunya. Jadi sepertinya harus pakai akun ini ya, apa, akun universitas. Saya tadi lupa ya, lupa untuk, memakai akun USU ACID. Ternyata yang saya set di Google Calendar itu bukan akun USU ACID ya. Oke, ini saya share link yang baru, kita nanti masuk ke link yang baru ya. Oke, nah silakan mulai dibuka aja.